Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bersaudara. Mari kita buka silat, kota terlahirnya para jawara pencak silat. Mari kita buka silat, pusat terbesar yang ada di dunia pencak silat. Mari kita buka silat, sempat berkembang pesatnya olahraga pencak silat. Mari kita buka silat, di sini tempat para pemberani bukan penjilat. Sudah injing dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Kali ini Bima ANF ingin mengajak dulur-dulur semua untuk bahas sebuah permasalahan yang menjadi pembahasan hangat dari dulur-dulur kita, terutama dari kalangan pencak silat di wilayah Jawa Timur. Jadi dulur-dulur, beredar info mengenai akan dirobohkannya tugu pencak silat di seluruh Jawa Timur, yang dimana jelas ultimatum dari pemerintah setempat ini menjadi perhatian khusus dari dulur-dulur kita yang tergabung dalam organisasi pencak silat. Tidak hanya PSST saja, semua perguruan di Jawa Timur. Sebenarnya informasi ini sudah beredar beberapa hari yang lalu. Saya di sini banyak menunggu respon dari dulur-dulurku dan para kreator-kreator yang lain melihat bagaimana tanggapan mereka mengenai permasalahan yang menimpa perguruan di wilayah Jawa Timur ini. Jadi alasan utamanya dulur-dulur adalah tugu pencak silat ini dianggap sebagai salah satu faktor utama terjadinya gesekan antar perguruan di wilayah Jawa Timur. Namun karena menurut saya semua tanggapan dari orang-orang ini tidak ada yang menghasilkan sebuah solusi, dalam video kali ini Mas akan menjabarkan 5 kerugian yang akan dialami jika tugu pencak silat di Jawa Timur benar-benar jadi dirobohkan. Kita awali dari yang pertama. Kerugian yang pertama dulur-dulur, citra atau sebutan Jawa Timur sebagai kampung pesilat ini akan hilang dulur-dulur. Jadi adanya tugu-tugu pencak silat ini merupakan bukti otentik bahwa masyarakat sudah melebur menjadi satu dengan budaya pencak silat. Adanya tugu pencak silat di wilayah Jawa Timur meyakinkan para wisatawan yang berkunjung di wilayah Jawa Timur bahwa Jawa Timur ini merupakan wilayah yang benar-benar didominasi oleh para pesilat. Yang jelas tabu apabila di sini diakui sebagai wilayah yang didominasi oleh para pesilat dan disebut sebagai kampung pesilat, tapi tugu atau monumen pencak silat saja tidak ada. Kita menuju yang nomor 2. Kerugian yang kedua dulur-dulur, pembelajaran akan rasa toleransi terhadap sesama pesilat itu akan perlahan menghilang. Jadi sebenarnya adanya tugu yang dibangun ini dulur-dulur, ini adalah wujud sumbangsi dari orang-orang yang benar-benar tulus dalam mengembangkan budaya pencak silat. Adanya gegeran-gegeran yang terjadi di wilayah Jawa Timur itu sebenarnya hanyalah segelintir oknum. Jadi justru jangan sampai dengan apa yang telah dilakukan oleh para pejuang pelestari budaya pencak silat ini harus hancur seketika ya, hancur dalam sekejap mata oleh kelakuan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena dengan menghancurkan tugu-tugu yang telah dibuat dengan dana yang tidak sedikit ini saya rasa bukanlah solusi utama untuk menghilangkan perselisihan antar anggota pencak silat di Jawa Timur. Kita menuju yang nomor 3. Kerugian yang ketiga dulur-dulur, minat para pemuda untuk mempelajari budaya pencak silat ini pasti akanlah berkurang. Karena tidak ada suatu hal yang membuat penasaran ya kan, tidak akan muncul rasa penasaran dari para pemuda-pemuda kita ini jika tidak ada sebuah tugu yang melambangkan sebuah organisasi maupun perguruan di wilayah mereka. Jadi sebenarnya secara tidak langsung dulur-dulur, adanya tugu-tugu ini merupakan syiar atau promosi dari perguruan-perguruan yang ada di wilayah situ untuk menarik para pemuda-pemudi agar mau melestarikan budaya pencak silat juga. Karena tanpa adanya tugu-tugu ini, orang-orang tidak akan tahu apa itu PSHT, apa itu KSPI, apa itu PSAW, apa itu Pagar Nusa, dan mungkin perguruan-perguruan pencak silat yang lain. Kita menuju ke nomor 4. Kerugian yang keempat dulur-dulur, daya tarik bagi para wisatawan ini akan sangat berkurang. Jadi ada wilayah-wilayah tertentu ya yang di sini memang sering dikunjungi oleh para wisatawan, baik itu wisatawan lokal maupun dari luar kota. Tanpa adanya tugu yang menghiasi jalur wisata mereka ini, mereka tidak akan tahu bahwa sebenarnya wilayah Jawa Timur ini didominasi oleh para pesilat dan didominasi oleh perguruan-perguruan pencak silat yang sangat banyak. Sehingga promosi akan budaya pencak silat atau syiar budaya pencak silat ini akan sangat terbatas. Jadi itu juga salah satu kerugian apabila tugu ini benar-benar akan dirobohkan. Kita menuju ke nomor 5.
Kerugian yang nomor 5 dulur-dulur, apabila tugu-tugu ini benar-benar dirobohkan, akan mengurangi sumber pemasukan bagi orang-orang yang bergantung pada kegiatan-kegiatan pencaksilat yang ada di wilayah Jawa Timur. Jadi dengan banyaknya para warga atau anggota yang berkunjung ke makam sesepuh ya kan, atau ke padepokan ranting, padepokan cabang di wilayah-wilayah Jawa Timur, membuat banyak sekali masyarakat yang menggantungkan sebuah sumber penghasilan mereka ini dari ya kegiatan-kegiatan seperti itu. Tidak mungkin hanya 1-2 yang bergantung dalam acara-acara ini. Dan rata-rata di sini yang kita pelajari, mereka mematok lapak mereka ini ya di sekitaran tugu-tugu pencaksilat itu dulur-dulur, karena sangat mudah ditemui dan sangat dikenali. Jadi dulur-dulur, itu adalah 5 kerugian yang akan terjadi apabila tugu-tugu ini benar-benar dirobohkan. Karena yang tidak bisa dipungkiri dulur-dulur, sebenarnya budaya pencaksilat ini bagi orang Jawa Timur merupakan sebuah budaya yang sudah melebur menjadi satu dalam kultur mereka. Sebenarnya tidak ada masalah dengan adanya perguruan-perguruan ini, karena bisa jadi anak mereka, saudara mereka, dan mungkin orang tua mereka ini juga tergabung dalam salah satu keanggotaan perguruan tersebut. Dengan adanya tugu-tugu yang dihancurkan ini ya kan, tugu-tugu yang dibangun dengan dana yang tidak sedikit ini dan merupakan sumbangsi dari orang-orang yang ikhlas dalam mengembangkan budaya pencaksilat ini harus dihancurkan begitu saja. Dengan alasan ini adalah salah satu faktor terbesar penyebab adanya gesekan antar anggota perguruan di Jawa Timur. Itu kita rasa adalah salah satu hal yang sangat berlebihan, karena tugu ini benda mati, hanyalah simbolis dari kebanggaan suatu organisasi maupun perguruan, tidak pernah menimbulkan adanya provokasi terhadap anggota-anggota atau perguruan yang lain. Justru yang harus dirubah ini adalah mindset dari para pengikut-pengikut perguruannya, daripada harus menghancurkan tugu-tugu yang sudah dibangun dengan biaya yang tidak sedikit dan yang sebenarnya tidak ada permasalahan sama sekali atas terjadinya gesekan-gesekan antar pemuda di Jawa Timur ini. Semoga bisa difahami oleh dulurku semua bahwa ultimatum dari pemerintah Jawa Timur ini merupakan efek dari apa yang telah dilakukan oleh saudara-saudara kita. Oke dulurku, terima kasih sudah menonton video tersebut dari Bima NF, dan sampai jumpa di video baru yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Dari organisasi manapun, dari masyarakat manapun, dari aparat yang bagaimanapun mau merobohkan tubuhnya Isyarat, silakan, tapi robohkan dulu manusia. Mari gabung bersilat, kota terlahirnya para jawara pencaksilat. Mari gabung bersilat, pusat terbesar yang